Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya akan membahas terkait laporan dari ujian akhir semester di kali ini tentang transformasi digital industri kesehatan di Indonesia dalam era industri 4.0. Dengan saya sendiri, Aldo Valentino Benjamin Putrohu dengan NIM 2018-0125-10001. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama itu pendahuluan sebagai pengantar pada materi kali ini. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait analisis dampak industri 4.0 pada industri kesehatan Indonesia. Nanti akan ada beberapa analisis yang akan kita lihat. Kemudian melihat peluang dan tantangan menggunakan analisis SWOT. Kemudian yang ketiga ialah studi kasus Siloam Hospital. Yang keempat, evaluasi keberhasilan dan tantangan. Kemudian yang kelima, rekomendasi strategi. Kemudian yang keenam ialah implikasi etika dan sosial dari adopsi industri 4.0. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung pada pendahuluan. Jadi, eh, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah di bidang industri kesehatan. Nah, era revolusi industri 4.0 yang dikenal juga sebagai industri 4.0 merupakan transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kemudian kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Big Data, robotik, dan sistem otomatis ke dalam proses produksi dan layanan. Nah, konsep ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Tetapi namun di balik berbagai manfaat yang telah kita sebutkan sebelumnya ialah penerapan industri 4.0 di sektor kesehatan juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, kemudian regulasi yang mendukung inovasi. Maka dari itu, di saat ini kita masuk pada poin kedua yaitu analisis dampak industri 4.0. Di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama Internet of Things. Jadi dia menghubungkan perangkat fisik sensor dan peralatan melalui internet. Jadi memungkinkan mereka berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Kemudian yang kedua ialah big data. Jadi big data ini merujuk pada volume data besar yang dihasilkan dari berbagai sumber termasuk sensor, transaksi, dan interaksi digital. Nah, analisis data ini membantu pengambilan keputusan menjadi yang lebih baik. Kemudian, Artificial Intelligence atau AI yang kita kenal adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar dan mengambil keputusan secara otomatis menurut kecerdasan manusia dan juga membantu dalam mendiagnosis awal, analisis citra medis seperti radiologi dan pengambilan keputusan klinis dan juga menyediakan layanan konsultasi dan edukasi kesehatan berbasis AI. Kemudian yang keempat ialah cloud computing. Jadi ini menyediakan layanan penyimpanan pengelolaan data melalui internet, memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja serta memungkinkan akses data itu secara aman dan fleksibel. Kemudian robotika. Jadi robotika melibatkan penggunaan robot otomatis untuk melakukan tugas tertentu baik di lini produksi maupun di lini layanan. Seperti kalau di sekarang tuh kita mau mengantar obat sudah tidak perlu lagi perawat mengantar ke ruangan tetapi bisa langsung pakai robot. Kemudian blockchain. Nah, yang keenam ini blockchain ialah teknologi ledger terdistribusi yang memastikan keamanan dan transparansi data transaksi dan integritas data rekam medis dan juga transaksi keuangan. Nah, kemudian kita akan masuk pada peluang dan tantangan menggunakan analisis SWOT atau yang kita kenal Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Di sini ada beberapa aspek seperti yang tadi sudah disebutkan AI-nya, AI, Big Data, IoT, Cloud Computing, itu kita melihat menganalisis dia secara SWOT. Kemudian jadi kalau untuk IoT dia secara strength dia meningkatkan efisien dan otomatis proses produksi. Sedangkan kelemahannya infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian peluang jadi bisa melakukan pengembangan smart factory dan sistem monitoring otomatis. Nah, ancaman atau threats yang ada pada aspek IoT ini ialah risiko keamanan cyber dan kebocoran data sensor. Kemudian big data. Untuk big data, kekuatannya pengambilan keputusan berbasis data lebih akurat dan cepat. Kemudian untuk weakness, pengambilan analisis prediktif untuk pemeliharaan data dan pengembangan produk.
Nah, untuk opportunity-nya, pengembangan analisis secara prediktif untuk pemeliharaan dan pengembangan produk. Sedangkan ancamannya ialah pelanggaran privasi dan regulasi yang cukup ketat. Untuk AI, untuk kekuatannya otomatisasi proses dan peningkatan kualitas produk dan layanan. Kemudian untuk kelemahannya, ketergantungan kepada model AI. Untuk peluang, kita bisa melakukan pengembangan produk dan layanan inovatif berbasis AI. Untuk ancaman, potensinya kehilangan pekerjaan dan resistensi dari tenaga kerja. Nah, untuk cloud, robotika, dan blockchain mungkin bisa dibaca setelah ini. Untuk studi kasus, kita mengambil dari Siloam Hospital. Siapa di sini yang tidak tahu Siloam Hospital? Siloam Hospital adalah salah satu jaringan rumah sakit swasta yang terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan inovatif yang didirikan pada tahun 2008. Nah, Siloam Hospital telah menunjuk komitmen untuk mengadopsi teknologi utama dalam kerangka industri 4.0 seperti IoT, Big Data, AI, Cloud Computing, Robotika, dan Blockchain. Nah, untuk AI pada Silom Hospital ini membantu dalam proses diagnosis otomatis dan prediksi kebutuhan perawat. Sedangkan Cloud Computing memfasilitasi akses data secara aman dan efisien di seluruh fasilitas rumah sakit. Sedangkan robotika yang digunakan pada Silom Hospital digunakan dalam layanan pengantaran obat dan sterilisasi ruangan. Nah, apakah sudah diadopsi secara penuh? Meskipun Siloam Hospital telah mengimplementasikan berbagai teknologi tersebut secara signifikan, tingkat adopsi industri 4.0 di Rumah Sakit Siloam ini masih dalam tahap pengembangan dan juga peningkatan. Dan beberapa teknologi seperti IoT, Big Data, dan AI sudah mulai digunakan secara luas dan terintegrasi dalam proses klinis dan juga operasional. Namun, adopsi penuh dari eh, seluruh aspek industri 4.0 termasuk optimisasi lengkap, penggunaan robotika secara luas di semua departemen dan implementasi blockchain secara menyeluruh masih dalam proses pengembangan dan perluasan. Nah, evaluasi dan keberhasilan di sini keberhasilan secara efisiensi operasional, penggunaan SIM RS dan otomasi proses telah meningkatkan kecepatan pelayanan dan pengelolaan data pasien. Untuk akses layanan telemedicine memungkinkan pasien di daerah terpencil. Kemudian untuk kualitas perawatan, teknologi robotik tanpa dan monitoring real time meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan. Untuk pengalaman pasien, digitalisasi layanan dan peningkatan kenyamanan dan transparansi bagi pasien. Nah, untuk kegagalan atau tantangan integrasi teknologi, kemudian ada juga infrastruktur digital, kemudian sumber daya manusianya yang kurangnya tenaga ahli yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara optimal dan keamanan data, risiko pelanggaran privasi, serangan cyber dan lain-lain. Nah, rekomendasi strategi ialah kita di sini ada bagi beberapa. Yang pertama, transformasi menjadi rumah sakit digital terintegrasi. Yang kedua, model subscription dan membership health service. Yang ketiga, kemitraan strategi dengan teknologi dan startup kesehatan. Yang keempat, pengembangan layanan kesehatan berbasis data dan prediktif. Yang kelima, penyediaan layanan kesehatan berbasis langganan untuk perusahaan dan asuransi. Yang keenam, pengembangan ekosistem kesehatan holistik dan terintegrasi. Yang keenam, implikasi etika dan sosial dari adopsi industri 4.0. Jadi dampak terhadap tenaga kerja secara positif meningkatkan efisien dan kualitas layanan, tetapi negatifnya risiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan robotisasi proses administrasi dan klinis. Pertimbangan etis perusahaan harus memastikan bahwa proses transisi tenaga kerja dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Kemudian, kesenjangan digital. Secara positif meningkatkan akses layanan bagi masyarakat yang mampu mengakses teknologi digital. Sedangkan secara negatif munculnya kesenjangan digital di antara kelompok masyarakat tertentu, misalnya daerah terpencil, lansia, dan yang kurang mampu. Untuk pertimbangan etis, perusahaan dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan inklusi digital dan mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan digital. Yang ke yang poin C, keberlanjutan dan lingkungan. Jadi secara positif penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem efisiensi, energi dan pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi rekam medis. Kemudian negatifnya peningkatan konsumsi energi dan sumber daya terkait infrastruktur digital dan data center dan terjadinya resiko keamanan data privasi yang dapat mengancam keberlanjutan sosial dan kepercayaan masyarakat. Nah, sebagai pertimbangan
Pentingnya menerapkan prinsip keberlanjutan dan keamanan data dalam pengembangan teknologi, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merugikan lingkungan ataupun masyarakat. Nah, kesimpulannya bahwa revolusi industri 4.0 membawa dampak yang cukup besar terhadap industri kesehatan Indonesia, termasuk Rumah Sakit Siloam Hospital ya. Teknologi seperti IoT, Big Data, AI, Cloud Computing, robotik, dan blockchain telah mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan. Hanya saja Siloam juga mampu menunjukkan kemajuan dengan mengintegrasi teknologi-teknologi tersebut dalam proses klinis dan operasionalnya. Walau memang akan menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem dan pengembangan infrastruktur. Nah, kemudian selain itu, penerapan teknologi ini harus mempertimbangkan aspek etika dan sosial seperti keberlanjutan lingkungan, inklusi digital, dan serta perlindungan data dan hak tenaga kerja agar transformasi ini memberikan manfaat yang merata dan bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi saya terkait ujian akhir semester memenuhi penilaian ujian akhir semester. Semoga presentasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk penilaian saya ke depan. Terima kasih.